Selamat datang di Arvlog. Sekarang udah Arvlog 004. Jadi, oh ya, gue cuman mau ngucapin terima kasih yang buat udah nonton, apalagi nonton Arvlog 002. Itu ya nonton udah 106 orang ya. Ya anjir, gue kaget loh. Gue kira yang nonton nggak ada kan. Ya, kalau gue perhatiin sih itu kan ngomongnya rada-rada ngeri sedap ya, ngomongin politik. Gue juga sebenarnya pengennya nih ya ngomongin politik mulu. Karena ya sesuai sama jurusan gua gitu kan, dan gua lumayan ngerti lah. Tapi KUHP yang baru ngeri coy. Mending kalau cuman teror, lebih parah kalau udah main hukum. Gua udah males gua. Ya udah, ya sekarang berarti ya mungkin masih ngomongin politik. Di video ini juga agak sedikit ngomongin politik ya, cuman akan berbeda arahnya gitu ya. BTW Arvlog 004 ya sekarang nih. 004 ini kita akan ngomongin tentang kabur aja dulu. Ya, seperti yang kita tahu, Indonesia ini sejak era Prabowo, rezimnya Prabowo itu kan ngalamin penurunan ekonomi ya. Coba gue tanya lu yang nonton ini. Ekonomi lu turun nggak tahun 2025? Turun kan? Ada beberapa cara kan. Ada beberapa cara yang menurut gue bisa lu lakuin. Contohnya, kayak gue nih, gue bikin channel YouTube gitu. Ini salah satu plan B gue ya. Karena udah guru YouTube gue tuh, sepupu gue kan ada yang saudara sih, nggak sepupu, saudara gue ada, dia jalanin YouTube dapat sebulan $5.000 kan. Gede banget ya. $5.000 tuh berapa tuh? 90 juta, 94 juta lah. Itu menurut gue bisa gue lakuin sih. Maksud gue bisa dilakukan oleh lu semua yang ada di rumah. Nah sebenarnya sih kalau mau nyari duit banyak dari YouTube, nyari channel apa, fokusnya ke channel bocah ya. Bocah tuh spammer handal sih. Nah, tapi gue sekarang di sini mau ngebahas opsi kedua, kerja di luar negeri. Spesifiknya Jepang. Kenapa Jepang? Karena gue pernah tinggal di Jepang, coy. Lu ini mati baterainya. Gue pernah tinggal di Jepang 3 tahun. Gue juga ada SIM Jepang ya. Ntar ada di dompet gue, males gue ngeluarin. Ntar gue kasih lihat kapan-kapan ya. Gue 3 tahun tinggal di Jepang, dan menurut gue Jepang itu sih kalau untuk sekarang emang negaranya lagi itu ya, lagi dipimpin sama pemimpin sayap kanan ya. Sayap kanan tuh berarti dia rasis lah kira-kira. Tapi gimana ya? Lebih mending tinggal di Jepang keadaan kayak gitu daripada di Indonesia menurutku. Dan gue akan ngasih tau lo di video ini ada 5 cara legal. Ya 5 cara biar lo bisa pergi ke Jepang gitu. Yang pertama itu ada 5 cara nih ya. Gue urutin dari yang paling murah. Mudah sih nggak ada yang mudah di sini. Yang paling murah sampai yang paling nggak yang mahal ya. Sampai yang paling susah. Jadi ada mahal sih sebenarnya relatif ya. Susah, lebih susah nih. Jadi yang dari murah sampai susah. Nggak cuma mahal dan mahal, nggak cuma mahal maksudnya susah juga gitu. Oke, kita mulai aja ya tanpa waktu lama-lama, udah 4 menit. Jadi yang pertama itu adalah nih yang paling murah, eh, ambil jalur apa namanya, pemagangan. Jadi pemagangan tuh ada dua, coy, ada dua skema ya. Ada skema pemerintah, PT apa sih, IMI kalau ada ada skema pemerintah, gue agak lupa tuh namanya, pokoknya lu cek aja deh di YouTube. PT apa, soalnya gue nggak pernah ini sih, nggak pakai yang ini. Nah, ada lagi namanya Tokutei Gino ya. Tokutei Gino nih baru 2019 kalau nggak salah adanya. Jadi kalau dulu tuh pemagangan ada dua kan, ada swasta dan negeri. Oh, PT IM namanya. PT IM. IM IM ya. Nah, kalau yang swasta ya lu ke LPK. LPK tuh di daerah-daerah lu ada kan. Nah, sekarang ada lagi nih yang
alternatif namanya Tokutei Gino tuh kalau di bahasa Indonesiain specialized skill ya, cuman maksudnya nggak specialized banget sih. Ini sama aja kayak pemagangan, cuman dia lebih jelas gajinya, jangka waktunya lebih lama gitu kan. Kalau pemagangan tuh setahu gue 1 sampai 3 tahun ya. Nah kalau Tokutei Gino tuh 5 tahun bahkan bisa sampai 10, bahkan selamanya untuk beberapa pekerjaan tertentu. Gue lupa tuh yang bisa diperpanjang jadi 10 tahun sama yang selamanya. Tapi gue akan asumsi lu mau ngumpulin modal di Jepang, eh, dalam waktu 5 tahun aja lu maunya, terus tuh balik lagi ke sini, ya ambil aja Tokutei Gino bisa kok. Nah Tokutei Gino itu jelasinnya gimana ya? Pakai papan tulis kali ya? Jangan ya. Udah, tuh gue di sana aja. Tokutei Gino tuh gajinya ya. Mungkin lu pengen tahu kan gajinya berapa. Jadi kalau di Jepang itu sekarang sih UMR udah naik ya. Jadi gara-gara COVID kan inflasi tuh. Nah, gara-gara inflasi jadi UMR-nya naik. Tapi walaupun naik, sekecil-kecilnya tuh setahu gue 1.000 yen ya. 1.000 yen apa 950 yen gitu. Lupa gue. Jadi ada daerah yang kayak Tokyo tuh setahu gue udah 1.100 1.200 lah bayarannya per jam. Itu per jam ya. Kalau berarti anggaplah 1.000 gitu. Kita ambil tengahnya ya, 1.000 yen per jam. Lu kalau nggak lembur itu dapat gaji kotor sebelum pajak 176.000 yen. Yen sekarang lagi murah sih. Jadi yen itu tuh gara-gara COVID ngalami penurunan mata uang ya. 176.000 itu kalau dirupiahin cuman kayak 20 lah, 20 jutaan lah kira-kira. Ya, 20 juta gitu kan. Tapi kalau Tokutei Gino itu tuh setahu gua ada klausul lu harus wajib lembur per hari 2 jam ya. Berarti per bulan berapa tuh? 40 jam lah kira-kira per bulan. Ya. Lalu 2 jam, 2 dikali 22 berapa? 44 ya. Kayaknya sekitar 44 jam lembur per bulan. Hmm, nggak semua sih, ada yang enggak, ada yang iya gitu. Cuman anggaplah enggak. Kalau enggak 176.000 yen tuh 20 juta. Lumayan kan? Lu bandingin sama Indonesia. Indonesia tuh Jakarta aja nih. Jakarta tuh menurut gua biaya hidupnya sama Tokyo nggak terlalu beda jauh loh. Percaya percaya nggak percaya, sumpah. Apalagi kalau gaya hidup lu tuh ngafe, restoran, nge-mall gitu. Sama aja malah menurut gua. Harga-harganya tuh kayak lu kalau makan di mall nih. Misal makan di Yoshinoya gitu. Terus satu orang habis kan 70.000 mah habis. Ya nggak sih? Kalau di Tokyo juga sama, di Tokyo kan yang paling mahal di Jepang tuh Tokyo kan. Sama 70.000 juga harga Yoshinoya. McD juga harganya sama. Pokoknya mahal juga lah Jakarta. Tapi Jakarta UMR berapa coba? 5 juta. Itu pun nggak semua orang kerja gaji UMR kan. Gue nggak belum baca datanya sih. Cuman setahu gue nih ya, orang-orang Jakarta tuh yang gajinya UMR udah prestasi cuy. Padahal UMR tuh harusnya kan semua jenis pekerjaan UMR ya. Tapi kalau di Indonesia nggak. UMR ada UMR tapi nggak diwajibkan. Paling kalaupun ada jenis pekerjaan yang pasti UMR tuh yang eh, buruh serikat buruhnya kuat gitu kayak di Cikarang gitu. Buru-buru pabrik tuh biasanya pasti UMR dia. Bahkan lebih gede dari UMR ya. Oke, balik lagi. Nah, gaji kan 176.000 yen. Itu tuh eh banyak potongannya sih sebenarnya. Jadi 176.000 yen itu sebelum pajak gitu kan. Nah, pajaknya itu berapa? Kalau gaji lu cuman segitu, pajaknya tuh kecil cuy, cuman 5.000 yen per bulan ya. 5.000 yen tuh 500.000 sih. Jadi lu gaji 20 juta bayar 550.000, 600.000, 550.000, 600.000 gitu. 550.000 sih bayar. 550.000 gaji 20 juta mah kecil nggak sih? Nggak gede-gede banget kan. Terus ada lagi namanya kesehatan. Kesehatan itu 5.000 yen juga tuh kalau gaji lu UMR. 10.000 yen kan. 10.000 yen. Terus ada lagi namanya apa lagi ya? Itu
pensiun. Oh ya, dana pensiun nih, dana pensiun yang mahal 20.000 yen harganya. Sekitar 20.000 yenan. Tapi kalau dana pensiun itu lu anggap aja nabung. Kenapa? Karena nanti pas lu pulang nih, dana pensiunnya sebagian besar dibalikin ke lu. Gitu ya. Jadi, tapi dibalikinnya nggak full sih, 80%. Ya. Berarti ya kalau yang hilang tuh berarti berapa tuh? 4.000 yenan lah kira-kira. Jadi 4.000 yenan, tapi untuk biar gampang hitungnya kita masukin aja 20.000 yen kan, berarti kan tadi berapa tuh? 20.000 yen tambah 5.000 tambah 5.000 30.000 kan. Oke, 30.000. Nah, kalau lu kerja Tokute Gino atau pemagangan tuh murah, apa rumahnya biasanya kan disediain perusahaan itu tuh murah-murah. Kenapa? Karena lokasinya kan jarang yang ada di Tokyo kan. Ada aja sih yang lokasi di Tokyo gitu. Itu kan mahal. Sewanya tuh paling murah banget, gembel 50.000 yen ya, per bulan ya. 50.000 yen 5,5 juta 6 juta gitu, tergantung kurs. Cuman kalau di kampung tuh biasanya bayarnya murah, paling separohnya 24.000 25.000 yen lah per bulan. Jadi berarti itu berapa? Tadi kan 30.000 ya buat pajak sama pensiun sama asuransi kesehatan. Nah, terus abis itu ditambah tempat tinggal 45.000 kan. 176.000. Ntar gue ambil ini deh, gue ambil papan tulis ya biar gampang hitungnya. Nih papan tulis. Ntar gue hapus dulu. Jadi tadi kan berapa? 176.000 gaji pokok, dipotong asuransi kesehatan, ya apa UMR 176.000. Lalu nih, kelihatan nggak ya? Nah, UMR 176.000 dikurangin asuransi kesehatan. Ini asuransi wajib ya, kayak BPJS gitu dia. Kalau ini nih asuransi ini biayanya ngikutin gaji. Tapi kalau asumsi cuman UMR mah 5.000 yen doang. 5.000 kan. Terus habis ada asuransi pajak penghasilan, PPH. PPH itu sama, kalau UMR 5.000 yen juga. Nah, habis asuransi sama pajak penghasilan, ada namanya pensiun. Pensiun tuh gue lupa. Pensiun tuh apa ya bahasa Jepangnya? Pensiun. Lupa gue bahasa Jepangnya apaan. Nanti gue cari-cari lagi deh. Ini dikurangin nih. Dikurangin 6 16 dikurang 10. Dikurang 10 6 ya. 6 dikurang 2. 7 16 dikurang 2 berapa? 14. Nah, segini. 110 kira-kira buat biaya hidup 146.000 yen. Nah, sekarang tipikal pengeluaran di Jepang berapa sih gitu kan? Ini kan gaya hidup bersih nih, gaya hidup. Nah, kalau sewa rumah ya, sewa kamar dengan rumah juga sih. Kira-kira 25.000. Bisa lebih bisa kurang. Tapi anggaplah kita 25.000. Makan ini per bulan sih juga sama nih, tergantung orangnya. Rata-rata taruhlah kita ambil ini aja aman 15.000 ya, 15.000. Listrik, oh ya, PPL tuh air, sorry, PPL itu air, listrik, apa namanya, gas ya. Gas itu buat apa? Buat mandi air panas ya, sama buat apa? Buat ya masak kalau misalnya rumah lu pakai gas ya. Tapi kadang ada rumah tuh nggak pakai kompor gas, pakainya kompor listrik ya. PPL itu tergantung musim nih. Kalau musim biasa 15.000 sampai 40.000 lah. Musim dingin 40.000 kira-kira.
Kalau musim biasa 15.000. Kalau dirata-ratain sih segini sih. Kalau menurut gue nih ya, 5.000. Yen dalamnya nih ya. Nah, sekarang kita kurangin ya. Kita kurangin nih 145.000 dikurang 25.000 kurang 15.000 kurang 25.000. Berapa nih ya? 50, 65. 146 kurang 65. 1, nah, kira-kira nih duit sisa lu 81.000. Banyak kan 81.000 yen, coy. Lu bisa kirimin ke Indonesia nih anjir. Kalau mau kirimin Indonesia kirimin, cuman kan lu pasti butuh hiburan dong. Ya iyalah, masa belanja gitu jajan. Separohnya lah. Ya kira-kira yang bisa dibalikin ke Indonesia tuh 40.000 yen yang bisa dikirim ke Indonesia. 40.000 yen ya. 40.000 yen kalau dirupiahin berapa? 40.000 yen tuh kalau dirupiahin kan 4,4 juta kan. 4,4 sampai 4,8 juta tergantung kurs. Tetap lumayan. Wow, di zaman gue dulu malah lebih gede lagi cuy. Gue tuh dulu pas gue tinggal di Jepang kursian 148 cuy. 40.000 tuh bisa 7 juta anjir. Banyak ya. Tapi ya kalau sekarang sih 40.000 cuma dapat 4,4 ya. Cuman ya nggak apa-apa. 4,4 tuh kan kalau di kampung UMR, 2 kali UMR bahkan. Ya nggak sih? Kalau di kampung, kalau di Jakarta itu hampir UMR. 40.000 yen. Ini 40.000 nih asumsi kalau misal lu jajannya boros gitu. Kalau jajannya nggak boros kan 81.000. Misal lu udah berkorban dah. Jadi semua dikasih ke keluarga lu 81.000 gitu. Nah ini kalau Toko Tegino nih gajinya nih. Oh ya BTW ini belum lembur ya. Kalau lembur, lembur misal 40 jam aja per bulan gitu. Nah kalau lembur itu kan tadi kan gaji, misal nih gaji kan 1.000 yen ya. Nggak usah lah, nggak usah ditulis. Gaji itu 1.000 yen kan. Tapi kalau lembur gajinya tuh jadi 1.200 ya. Nah kalau 1.200 kalau kali 40 jam kan, lu dapat per bulan duit tambahan 48.000 yen. Jadi yang bisa lu bawa pulang 40.000 tambah 48.000 berapa tuh? 40.000 tambah 48.000 88.000, hampir 9 juta, 10 juta. 10 juta bahkan ya yang bisa lu bawa pulang. Kalau misalnya lu lembur tiap hari 2 jam gitu kan. Oke. Nah ini kan Toko Tegino nih. Pemagangan gimana? Kalau pemagangan setahu gue lebih murah dia. Tapi ongkosnya tapi lebih susah sih dan jangka waktunya lebih pendek. Man plus poinnya ongkosnya murah deh. Ongkos. Lu kan tinggal daftar IM tuh. IM gue lupa tuh singkatannya apa. IM namanya. IM itu skema pemerintah Indonesia. Nggak tahu masih ada apa enggak ya? Setahu gue masih ada sih. Sama dulu ada namanya Ginoji Shusei. Ginoji Shusei juga. Ginoji Shusei itu sebelumnya Tokutei Gino. Tapi sebenarnya gajinya sama aja sih kalau Ginoji Shusei sama Tokutei Gino. Ikut UMR Jepang ya. Yang agak beda tuh yang skema pemerintah. Setahu gue rate lebih murah deh. Separohnya dari ini. Man dia ada apa ya? Ada kalau yang program pemerintah itu kalau lu pulang kan kalau ini kan pulang dapat duit sih kan yang pensiun nih. Yang pensiun ini nanti kan kalau lu pulang kan dibalikin 80% kan. Nah hitungnya sendiri dah tuh 5 tahun kali 20.000, 12 kali 20, 12 kali 20.000 kan berapa ya? 240.000 dikali 5, 1 juta, 1.200.000 yen ya. 1.200.000 yen 80% ya. Ya 1 juta yen dapat lu bawa pulang 100 juta. Nah kalau lu PT IM segituan juga sih sama aja sebenarnya. Sama aja kan, sama aja. Jadi lu bawa pulang duit 150 juta. Cuman gua nggak tahu tuh skema masih ada apa enggak. Soalnya toko Tegino sih semua rata-rata Gino Juice aja udah jarang BTW. Nah, terus enaknya Gino toko Tegino nih lu nggak usah apa namanya nggak usah daftar LPK. LPK kan mahal ya. Per bulannya bayar berapa gitu. Nah kalau toko Tegino lu otodidak aja bisa. Yang penting tesnya lulus. Jadi tesnya ada dua cuy. Ada N4 sama tes keterampilan bidang pekerjaan. Nah bidang pekerjaannya apa? Maksudnya ini bidang pekerjaan itu apa? Bidang pekerjaan yang lu mau pas lu kerja di Jepang ya.
Contohnya pengolahan makanan, pertanian, restoran, hotel, kaigo. Kaigo tuh itu apa? Perawat lansia, ya. Tukang bangunan, terus tukang bangunan ada lagi tuh sub-subnya. Ada yang Tobi. Tobi tuh scaffolding. Scaffolding tuh yang, lu tau gak sih yang besi-besi kalau mau bangun itu. Tugasnya jadi dia ini nyusun scaffoldingnya. Kalau lo yang nggak takut ketinggian gitu kan. Banyak, ada sub-subnya juga itu. Ada scaffolding, ada hancurin bangunan. Oh, ada juga pekerjaan bersih-bersih gedung juga ada tuh. Banyak, ada berapa ya? 16 macam kalau nggak salah. Cek sendiri deh, googling sendiri itu. Nah, daftarnya gimana? Daftarnya ya sama ini sih. Jadi daftarnya ada dua jalur. Tapi websitenya sama sih setahu gue ya. Ntar deh, lu googling sendiri sih apa Tokutegino tes gitu. Gue tuh BTW kan 2023 sebenarnya gue pengen balik ke Jepang kan pakai Tokutegino, maksudnya ya gue bahasa Jepang gue udah oke lah, udah mumpuni. Cuman gue belum punya N2. Kalau kalau mau ngejar N2 tuh gue harus belajar lagi 6 bulan gitu. Pas tahun 2023 tuh ada sesuatu lah yang bikin gue harus balik ke Jepang lagi sebenarnya. Jadi gue waktu itu tuh belajar cuy. Gue belajar N4 karena gue pernah tinggal di Jepang 3 tahun. N4 sih sebenarnya nggak belajar gue, tapi nilai gue 96%. Mantap nggak? Tanpa belajar lu 96% nilai gue. Gampang sebenarnya N4. N4 kalau itu kan JLPT, kalau JFT tuh A2 kalau nggak salah namanya. JFT. Nah, kalau JFT tuh tesnya cuma satu tuh, yang setara N4 doang. Sama satu lagi tuh tes kemampuan kerjanya. Kalau gue kan kemarin nggak mau ngambilnya pengolahan makanan kan. Nah itu kalau itu agak susah tuh belajarnya soalnya apa tesnya kan semua kanji ya, kagak ada hiragana, kagak ada furi. Hiragana ada tapi furigana tuh yang kayak kanjinya bacanya apa gitu. Nah itu tuh nggak ada cuy. Jadi lu harus beneran bisa baca kanji gitu kan kalau yang tes pengolahan makanan tuh. Nah itu gue belajarnya lumayan tuh gue. Tapi enggak sih, gue sebenarnya belajar cuma seminggu doang. Percaya nggak lu, seminggu gue belajar buat tes N4 gitu dan lulus gitu kan. Jadi tesnya 2, ya FTA 2, A2 apa 4 ya lupa gue. Sama tes pengolahan makanan, tes ada banyak tuh. Nah kalau misalnya lu nggak mau repot buat belajar kayak gitu-gituan, ada kok beberapa bidang pekerjaan yang tesnya pakai bahasa Indonesia. Apa aja gue lupa, tapi salah satu yang gue inget tuh pertanian. Pertanian tuh lu nggak usah belajar bahasa Jepang ya. Tesnya soalnya dalam bahasa Indonesia pertanian tuh. Ya. Nah ini Tokutegino nih. Yang kedua apa? Tokutegino. Nah gue sebenarnya ada 3 skema tapi gue gabungin satu ya. Intinya mah blue collar, kerjaan kasar ini yang ini. Jadi lu lulusan SMA juga bisa, tapi S1 juga bisa gitu kan. Dan sebenarnya sama kerja kantoran nih sama aja. Kerja kantoran juga UMR juga gajinya BTW. Gitu kan. Nah, yang kedua nih yang gue jelasin. Yang kedua jalan ke Jepang ya. Sama visa kerja, tapi visa kerjanya tuh yang ini lu harus S1, coy. Harus S1 dan harus punya minimal N3. Bahkan N2 malah. Ini nama visanya Gijin Koku. Gijin Koku. Nah, kalau visa Gijin Koku ini em, bidang pekerjaannya tuh lebih luas lagi daripada Tokutegino. Tapi dia kerjanya di perkantoran gitu sih. Ya sama aja lah kalau lu di Indonesia kerja misal di Google, di Amazon gitu-gitu. Atau ya perusahaan-perusahaan keluarga kecil. Nah tapi perusahaannya juga nggak boleh yang skill rendah gitu kan. Misalnya ada perusahaan satpam, jadi satpam gitu kan. Lu nggak bakalan bisa dapat visa izin koku. Paling kalau orang Indonesia sih paling banyak IT sama penerjemah ya. Nah gue dulu tuh pas di Jepang tahun ketiga tuh gue pakai visa Gijin Koku cuy. Visa Gijin Koku gue ngapain, gue ini jadi apa? Jadi kerja di Kumiai. Kumiai itu perusahaan apa ya? Perusahaan yang penghubung antara pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang sama perusahaan-perusahaan user. Perusahaan-perusahaan user itu maksudnya perusahaan-perusahaan yang nge-hire
pekerja-pekerja migran gitu. Gue pernah kerja di situ, cuman setahun doang sih, nggak betah gue. Terus pulang gue ke Indonesia. Nah tapi ama ada lagi tuh hotel, kerja hotel. Banyak sih, pokoknya gitulah, pokoknya kerja kantoran tuh namanya Gijin Koku. Itu syaratnya S1 minimal sama punya sertifikasi JLPT N2 atau N3. Beberapa N3 tapi kebanyakan N2. Kenapa? Karena industrinya kan industri Jepang ya. Jadi lu ya namanya bisnis di Jepang lo harus bisa bahasa Jepang lah gitu kan. Ya ada sih beberapa yang nggak perlu lu bahasa Jepang kayak IT setahu gue ada yang enggak tapi kebanyakan butuh juga sih. Atau perusahaan Amerika yang ada di Jepang juga bisa sih. Ya itu tapi ya nggak banyak lah. Lu kalau mau aman mah JLPTN 2 lu harus punya. Kalau mau pakai visa izin koku itu yang kedua ya. Kan ada 5 nih. Nah, yang ketiga ada nih. Yang ketiga itu namanya apa ya? Tadi kan udah visa kerja. Takutnya Gino. Nah, yang ketiga itu visa itu aja visa bisnis. Visa bisnis nih, visa bisnis. Jangan visa bisnis ya, visa bisnis yang susah ya. Yang ketiga ada visa orang kaya namanya. Ini agak baru nih ya. Visa agak baru dan tinggalnya tuh setahu gue cuma setahun ya. Nah kalau yang ini lu di dalam rekening lu tuh lu harus punya duit 30 juta yen. Sekitar 3,3 miliar gitu. Nah kalau lu punya duit 3,3 miliar bisa nih. Nama visanya gue lupa tapi kalau nggak salah rich individual deh. Visa for rich individual gitu. Ini tuh lu kalau lu punya duit 30 juta yen ya 30 juta yen sekitar 3,3 atau 3,5 miliar dan masa visanya setahun. Kayak sih bisa diperpanjang sih, cuman gue nggak tahu deh bisa diperpanjangnya gimana. Nah yang keempat ada namanya visa bisnis ya. Visa bisnis nih susah cuy. Kenapa? Karena ini apalagi nih pemerintahan Jepang yang baru ya rada rese sih anjir. Visa bisnis ini sekarang tuh lu kalau lu mau buka bisnis di Jepang kalau zaman dulu kan buka-buka aja gitu yang penting dapat visa kan. Nah, tapi kebanyakan tuh disalahgunakan sih. Jadi perusahaan cangkang cuman buat dapat visa doang gitu kan. Akhirnya diganti skemanya sekarang tuh kalau nggak salah lu harus punya pengalaman bisnis di negara asal 3 tahun gitu deh. Gua agak nggak ngerti sih kalau visa bisnis ini. Makanya Makanya gue taruh di urutan 4. Soalnya menurut gue lebih susah dari sekedar punya duit 3 miliar cuy yang ini. Oh ya ini juga modalnya berapa ya? Dulu sih setahu gue 5 juta yen ya kalau visa bisnis. Tapi kalau sekarang kayak dinaikin deh sama pemerintah Jepang yang baru, pemerintah Jepang baru. Dia rada rasis dia. Apa, sayap kanan ya, sayap kanan tuh menyusahin imigran sih. Dan emang ya nggak apa-apa maksud gue. Suka-suka dia kan negara-negara dia gitu. Jadi ya kalau yang visa bisnis nih kesulitannya nomor 4 ya. Dari 1 sampai 5 nomor 4. Nah, ini ada yang kelima yang lebih sulit lagi dari visa bisnis. Visa pernikahan namanya. Spouse visa. Nah, kalau yang spouse visa sebenarnya paling enak sih. Kenapa paling enak? Karena ya lu diperlakukannya tuh kayak warga Jepang ya. Eh, jangka waktunya bebas, nggak ada batas waktu kan selama lu masih nikah sama pasangan lu yang di Jepang gitu kan. Terus juga penghasilan lu ya lu kerja apa aja bisa sih ini dan nggak ada batas waktu juga. Misal lu sehari mau kerja 16 jam gitu, dua pekerjaan atau gimana boleh kalau yang visa spouse visa ini. Tapi ya kenapa ini gua kasih nomor 5 dari 1 sampai 5 jadi nomor 5 karena nggak segampang itu nyari pasangan anjir buat nikah. Nyari pasangan tuh susah, susah. Ada aja sih yang nikah sama orang Jepang kayak Neo Japan gitu kan atau temen gue ada beberapa lah yang nikah sama orang Jepang dan dapat spouse visa cuman maksudnya ini sih kenapa gue nomor 5 karena sangat-sangat bergantung sama keberuntungan gitu jadi bukan sesuatu yang bisa lu gapai kan kalau kayak duit 3 miliar atau bisnis visa kan dengan expertise bisa lu gapai gitu
Kalau menikah tuh nggak gampang intinya begitu. Lu mau ketemu di mana kalau di Indonesia misal nih? Di Bali gitu. Bisa sih lu kalau lu tinggal di Bali. Banyak kan orang yang tinggal di Bali cuman buat nyari spouse visa gitu kan. Nggak cuman Jepang sih, banyak lah. Australia, apa Eropa, rata-rata tuh dari Bali. Jadi mereka pada pindah ke Bali, tinggal di Bali. Kalau yang viral sekarang tuh ada namanya Kakak Ituil tuh. Kakak Ituil yang sekarang tinggal di Austria apa Jerman gitu. Itu juga kan sama. Dia nikah sama orang Jerman atau Austria gitu ya, lupa gua. Kayak Austria deh. Sama orang Austria kan dapat. Mereka di sana kan pernikahan sesama jenis legal kan. Sama di Jepang, kalau di Jepang belum sih. Cuman kalau di Jepang tuh turis Jepang kan banyak tuh yang ke Bali. Coba aja maksud gua. Siapa tahu dapet istri atau suami orang Jepang kan gara-gara lu tinggal di Bali gitu. Tapi ya yang nomor 5 ini gue nggak terlalu saranin sih, soalnya kan ya bahaya kalau lu dapatnya pasangan yang oke, enak lah. Kalau dapat pasangannya KDRT gitu atau bun-bun gitu kan, bahaya sih. Janganlah yang ini, yang 5 tuh. Makanya gue nomor 5. Bisa bisa sih, bisa, cuman agak gimana ya, nggak gue saranin lah intinya, udah titik. Ya udah, sekian dulu maksud gue ini video beberapa cara buat kabur aja dulu ke Jepang gitu ya. Ya menurut gue sih kalau dari regulasi yang baru gitu, sama penurunan mata uang yen, sama inflasi di Jepang juga udah nggak terlalu seksi sih kalau mau ke Jepang tuh. Dan bahasanya juga kan susah, lo harus belajar bahasa JLPTN 4 atau JFTA 2. Dan kemampuan tes kemampuan kerja itu kan juga susah kan. Kalau dari nol sih menurut gua lu butuh waktu buat belajar minimal banget ya. Kalau lu pinter tuh 3 bulan coy. Kalau lu pinter ini, soalnya gue pas ikut tes JFT A2 sama apa tes kompetensi kerja, ada yang 8 bulan apa setahun belum lulus anjir, gagal mulu. Katanya dia udah tes kelima, tes keenam gitu masih gagal. Ada yang kayak gitu. Cuman ya kalau lu beneran serius mau ke Jepang, belajar sih kata gue dari nol. Ya mungkin di konten-konten gue yang lain, gue bikin segmen ngajarin bahasa Jepang gitu kan. Gue punya bukunya nih. Ada gue bukunya, beli gue. Buku apa, JFT A2 JLPTN 4 Minna no Nihongo namanya. Minna no Nihongo. Itu tuh buku yang wajib kalau lu mau ke Jepang ya. Terus apa lagi ya? Ya tapi meskipun dengan segala kekurangannya sekarang di Jepang kan, kekurangannya udah banyak nih. Kayak mata uang turun lah. Pemerintahnya sayap kanan sekarang. Sayap kanan banget anjir. Dia mau ngikutin Trump gitu. Tapi maksud gua Jepang itu tetap tempat yang paling bagus di dunia sih anjir. Alamnya itu terindah di dunia kalau menurut gua. Lu tinggal di sana bahagia sih menurut. Ya pekerjaannya berat, tapi kalau lu lihat alamnya, lihat orang-orangnya, lihat cara mereka hidup itu ya, cara orang Jepang hidup, lu bakalan tetap mau tinggal di Jepang sih. Udah sekian aja deh. Ini Arvlog nomor 04. Nanti gue akan bikin video lain lagi gitu, yang sesuai sama expertise gue atau pengalaman gue. Oke. Ya, dadah.